أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، jamaah, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa kembali berjumpa di dalam halaqah pekanan, dalam perkumpulan kajian majlis ta'lim di Masjid Abdurrahman As-Shawab ini, yang biasanya kita isi di waktu Senin malam Selasa. Namun khusus untuk pekan ini, malam ini yaitu Selasa malam Rabu, kita adakan taklim sebagai pembuka. Selepas kita berjumpa dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, supaya kita tetap menghadirkan berbagai macam bentuk ketaatan meskipun sudah keluar dari bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa memanage hari-hari ke depan sebagaimana atau setidaknya mirip dengan kondisi kita di bulan Ramadan. Maka kalau kita nukil dari ucapan Ali bin Abi Thalib, beliau mengilustrasikan dengan ucapannya di penghujung Ramadan, artinya Ramadan sudah hilang, sudah berganti Syawal. Beliau berkata, manil maqbul fanuhanni, wa manil mahrum fanu'azzi. Ali bin Abi Thalib bertanya, siapa kiranya orang-orang atau hamba-hamba Allah yang diterima amalnya, yang makbul salatnya, puasanya, tilawahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang mendapatkan kenikmatan ini, kebaikannya diterima, amal solehnya makbul indallah, mari kita ucapkan kepadanya, selamat ya mas, selamat ya mbak, Ramadan sampean berhasil, Ramadan sampean sukses. Dan sebaliknya, wamanil mahrum fanu'azzi. Siapa kiranya yang selama Ramadan kemarin tidak membawa dampak perubahan kebaikan. Ramadan sama dengan hari-hari biasanya, tidak bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, padahal Allah sangat mudahkan apapun dari ketaatan itu. Hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Hikmahnya apa? Kita dimudahkan dalam beramal. Yang laki-laki ya, insya Allah kan puasa wajib kemarin tuntas, sebulan tuntas puasa wajibnya, dalam berbagai macam kesibukan,
panase awan, ngantuke bengi bisa tuntas. Ramadan. Keluar Ramadan sudah ganti bulan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih menganjurkan kita untuk melakukan ibadah yang mengikutkan ibadah itu dari Ramadan. Kalau bahasa hadisnya summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan sudah selesai tadi tuntas, kemudian dia ikutkan puasa sunnah hukumnya, bukan wajib, sunnah. Dan jumlahnya 6, bukan sebulan. Siapa yang bisa melakukan ini tercatat sebagaimana puasa sepanjang tahun. 1 tahun kita puasa. Permasalahannya dan soalnya adalah kalau kita sanggup kaum muslimin khususnya laki-laki tuntas puasa 29 hari misalnya atau 30 hari. Lah kok ketemu sing 6 dino sudah berapa yang nyusut? Ya, prosentasenya masih seperti yang puasa wajib? Enggak. Salat Isya, kemudian taraweh, qiyamul lailnya di bulan Ramadan, masya Allah, kebak masjid. Bahkan musola atau masjid yang kecil sampai nyilih teratak barang, kajak, luber jamaahnya. Tapi bukti suksesnya Ramadan masyarakat atau kaum muslimin di wilayah itu kelihatan tanggal 1 Syawal subuh, Mas. Ya, gitu kan? Tanggal 1 Syawal subuh. Wingi lho sik rame. Mambengi wis takbiran. Lah kok subuhan karek muadzin imam mbek panitia zakat fitrah. Masjid kalau bisa bengok nangis Mas. Lho, wingi kok kebak saiki iso potong neng ndi? Sudah ada pemerosotan yang drastis. Antum tahu jawabannya kenapa? Karena nuansanya sudah beda. Sudah bukan nuansa Ramadan lagi. Ya. Sudah nggak seperti hadis tadi, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Oleh karena itu orang yang beriman adalah orang yang cerdas. Mereka tahu jangan sampai hari di luar Ramadan kemudian berubah jauh, setidaknya mirip dengan hari-hari kita di bulan Ramadan. Maka kalau sampai ada orang yang tidak bisa membawa perubahan kebaikan untuk dirinya selama bulan Ramadan kemarin, kata Ali bin Abi Thalib, fanu'azzi. Kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, kita ucapkan kalimat takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasannya kenapa? Karena orang tersebut telah mati hatinya sebelum jasadnya jadi mayit. Hatinya sudah mati duluan sebelum fisiknya yang jadi mayit. Kok bisa 1 bulan Allah mudahkan beramal, tidak mau beramal? Jur arep golek sasi apa meneh ngono ya. Kalau Allah jembeng, Allah jembarke, Allah luaskan waktu baik di siang harinya maupun di malam harinya dengan berbagai macam kemudahan beribadah selama Ramadan. Lah kok orang ini belum mampu menggunakannya? Terus arep golek dina apa neh ngono lho, Mas. Ya, kan kebacutnya kan di situ. Ini alhamdulillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kemudahan, kelancaran, hidayah petunjuknya supaya kita bisa istiqomah. Tetap ada perubahan, mungkin di Ramadan setiap hari atau dalam 1 hari bisa khatam 1 juz, 2 juz, 3 juz. Hari ini mungkin nggak bisa sampai sepanjang itu. Sehari mungkin bisa 5 lembar atau cuma 1 juz. Tapi kan sama-sama ngaji.
Sama-sama tilawah Quran. Ya, jangan sampai kita menjadi Ramadhaniyun, yaitu hamba Ramadan. Ibadah cuma di bulan Ramadan. Lepas Ramadan, lepas juga ibadahnya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini dalam mukadimah kita untuk kembali bermajlis dari tema besar kita, yaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, al-mu'min, orang yang beriman, alladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang beriman yang berinteraksi sosial, mukmin yang punya interaksi sosial. Cara dhewe srawung, wong sing iman tur iso srawung, wa yasbir ala adahu, dan bersabar dari segala gangguan interaksi sosial. Jenenge wong srawung iki ra mungkin rukun terus, gak mungkin. Yang namanya kita berinteraksi sosial, bergaul, berpendapat, kadang ada gesekan, kadang ada perbedaan pendapat, kadang ada yang mendolimi kita, ada yang mengganggu kita, tapi mampu bersabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau berinteraksi sosial dan tidak punya kesabaran dari gangguan sosialnya. Ini menunjukkan kalau manusia itu bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa istrinya Hajar dengan bayinya yang masih kecil Ismail di suatu lembah yang kalau bahasanya Hajar, ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Hajar mengucapkan la insun wala syai'un. Itu ucapannya Hajar alaihissalam. Tidak ada manusia, tidak ada apa-apa. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu di suatu tempat lembah yang tandus, yang tidak ada tumbuhan apapun, tidak ada sesuatu apapun. Ya kan? Sinyalnya ya. Tak mode pesawat dulu lah. Nah, intinya Hajar sedang mengungkapkan bahwa dirinya itu selaku manusia gak mungkin hidup sendirian. Maka kaget ketika ditinggal. Gak ada manusia siapapun, gak ada sesuatu apapun, cuma bayinya sendiri. Oleh karena itu, ya, Islam merupakan agama, bahkan kalau bisa kami nyatakan itu satu-satunya agama yang punya syariat sampai di level urusan interaksi sosial. Kalau dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sudah ketemu dengan beberapa pertemuan Rasul, bagaimana interaksi Rasul dengan para sahabat, bahkan dengan para musuhnya. Ya, dikaji ini semuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pakem Islamnya yang sampai hari ini itu,
itu sampai ada di level contohnya. Interaksi paling kelihatan yaitu interaksi dengan tetangga. Kalau dalam fikihnya muamalah, di mana bicara tetangga merupakan indikator dari keimanan. Dalam hadis Rasul sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, jangan sampai mencederai tetangganya. Berarti sikap baik kita kepada tetangga terukur dan menjadi indikasi keimanan kita. Orang yang sikapnya baik kepada tetangga menunjukkan imannya baik. Orang yang bersikap buruk kepada tetangga menunjukkan imannya juga kurang. Karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah 3 kali. Wallahi la yu'min. Demi Allah, imannya kurang, imannya enggak lengkap, belum bisa disebut mukmin sejati. Siapa? Yaitu man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu mukmin yang punya tetangga di mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini bukti interaksi sosial di dalam konsep Nabi SAW. Sehingga dari sini muncul sampai ada istilah batasan tetangga. Kalau dalam Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tetangga itu yang penting 40 omah ngarep, 40 omah neng buri, 40 omah nengen ngiwo, itu kabeh tangga. Berarti piro total iki? 100 ya, 40 ngarep, 40 omah buri, kiwa tengen kuwi sik disebut tangga. Ini kalau versinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi banyak para ulama yang tidak sependapat. Ada kemudian yang berpendapat tetangga itu yang sama-sama mendengar azan dari masjid terdekat rumah kita, kuwi tangga. Ya. Jadi mamanya rumah kita di dekat Abdurrahman As-Shawab, muadzin Abdurrahman As-Shawab, ya, kemudian suaranya bisa kedengar oleh rumah-rumah di sekitar, maka itu masih terhitung tangga. Tapi zaman biyen muadzine go enek mikrofon, sik bengok manual. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran, dalam potongan surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, ibadahlah kepada Allah, dan janganlah kalian melakukan kemusyrikan, janganlah syirik. Berarti tauhid dulu, iman dulu perintahnya, baru kemudian isinya interaksi sosial. Wabil walidaini ihsana, kewajiban bakti kepada orang tua, interaksi anak dengan orang tuanya. Kemudian wadil qurba wal yatama wal masakin, kewajiban kita berbuat baik dengan sanak famili, dengan yatim, dengan fakir miskin. Wal jari dil qurba wal jaril junub, dan perintah atau anjuran berlaku baik dengan tetangga dekat dan tetangga jauh. Maka dari sini berarti ada definisi kan, tangga dekat sama tangga jauh, podo-podo tonggone, Mas. Maka Islam itu lengkap sekali sampai kita bahasnya itu, bahas dari pokoknya itu, dari definisi. Kita belajar sholat, antum buka fikih sholat, gak mungkin langsung takbiratul ihram kemudian salam, gak mungkin.
Kita kalau mau belajar sholat, kita buka kitabus sholat, itu awalnya baru definisi sholat secara bahasa, secara istilah, syarat sahnya sholat, rukun sholat, wayai sholat. Urung sebelumnya ada toharoh, bersuci, wudhu, baru masuk nantinya gerakan sholat, dimulai takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Ini contoh yang mudah saja. Kalau Islam itu agama yang betul-betul mencakup seluruh, termasuk dalam hal ini tadi. Hak tetangga, adab bertetangga. Maka definisinya tetangga seperti apa supaya kita bisa melakukan atau mengerjakan hak-hak untuk mereka. Ya, ini kritikan bagi para developer, pemborong, bangun rumah, ya. Saya nggak tahu kalau di sini di mana. Kalau di daerah wilayah saya wilayah Solo Baru, Patung Pendowo loh, Mas. Carrefour Ngulon Titik. Itu kan ada rumah-rumah sing pagere mbek gendenge dhuwure meh padha. Ya kan? Pager omah mbek gendeng kuwi dhuwure meh padha. Satu rumah, saya nggak bilang perumahan, satu rumah kuwi wis enek securitine. Bukan perumahan lagi. Omah siji enek securitine. Tambahi CCTV. Tambahi neng pagere tulisan awas galak-galak kuwi. Ya. Satu rumah dengan pagar yang tinggi, penghuninya kita nggak tahu kapan masuk, kapan keluarnya. Ki definisi ada bertetangga njur piye, Mas? Leh nyopo kapan, leh nyalami kapan coba? Masuk enggak itu definisi lingkungan untuk kita bisa mengeluarkan ada bertetangga? Gak masuk belas. Ya kan? Ya. Maka alhamdulillah kalau antum tinggal di perkampungan atau di perumahan yang masih normal, pager mulai mentok setengah awak. Ya, melebu metu seketok, kita bisa menyapa senyum, assalamualaikum, sehat Mas. Ya. Gitu. Itu bisa kita terapkan ada bertetangga. Lek seperti tadi gimana? Maka dari definisi itu aja kita bisa membuka kesempurnaan syariat Allah dan Rasulnya ini. Nah, baru dari sini kemudian ada tafsiran, setidaknya ada 3 tafsir dalam ayat ini. Tafsir yang pertama yang dimaksud dengan tetangga dekat ataupun tetangga jauh adalah tetangga dekat ialah mereka yang masih ada hubungan nasab dengan kita. Itulah tetangga dekat, meskipun omahe ora adep-adepan. Ya, mungkin jarak pirang omah, jarak 100 meter, 200 meter, kalau masih ada hubungan kekerabatan nasab, maka itu masih terhitung tetangga dekat. Berarti tetangga jauh siapa? Orang yang tidak punya hubungan nasab dengan kita, meskipun lawang omai adep-adepan dengan pintu rumah kita. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah yaitu rumah yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah kita. Yang paling logika berpikir kita kan gitu. Maka semakin jauh pintu rumahnya, maka semakin bisa disebut tetangga jauh. Tafsir yang ketiga, yang dimaksud wal jari dil kurba adalah tetangga kita yang seiman dan seakidah. Jadi sing penting muslim muslimah itu masih disebut tetangga dekat, meskipun rumahnya nggak mepet dengan rumah kita. Ya. Tapi kalau ada non muslim rumahnya gandeng dengan rumah kita, dari tafsir yang ketiga ini disebut dengan tetangga jauh. Ini beberapa tafsiran para ulama. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu hadis-hadis seperti hanya hadis Aisyah atau hadis Abdullah bin Amr bin As ketika menyembelih kambing, kemudian meminta kepada orangnya itu
ya entah budaknya atau pembantunya, tolong kamu berikan kepada tetangga terdekat kita. Kata pembantunya Abdullah bin Amr bin As, Yahudi, kan? Non Muslim, kafir. Kata Abdullah bin Amr bin As, bagikan, ya, kasih dagingnya. Diulangi lagi, Yahudi. Sampai berulang kali, kaget gitu. Sampai Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar hadis Aisyah itu. Ketika Rasul SAW meminta supaya Aisyah ketika masak, ya, untuk kemudian membagi salah satunya dengan tetangga terdekat dari rumah-rumah istri Rasul SAW di Madinah, yang saat itu, ya, Rasul SAW punya tetangga Yahudi. Maka dari sini yang disebut dengan tetangga dekat ataupun jauh berarti yang paling mendekati tafsiran yang kedua. Di mana pintu rumah kita dengan pintu rumah sampingnya yang paling dekat, itulah hitungan tetangga terdekat sampai seterusnya, semakin jauh semakin jauh. Dan haknya kemudian dipreteli menjadi 3. Kalau kita punya tetangga, kemudian tetangga kita kok masih karib kerabat, kemudian kok yo sesama muslim, berarti tetangga semacam ini berhak mendapatkan 3 dari kita. Pertama adalah hak tetangga, kedua adalah hak kerabat, silaturahim contohnya, dan yang ketiga hak sesama muslim. Kalau tetangga kita ternyata bukan karib kerabat, cuma seiman, berarti mendapatkan 2 dari kita. Hak bertetangga sama hak sesama muslim. Tapi kalau ternyata tetangga kita non muslim, masih punya hak dari kita 1. Apa itu? Hak bertetangga. Semuanya, ya, dibahas di dalam syariat kita ini. Dan contoh paling real yaitu contoh dari Rasul SAW dan para sahabat, yang diikuti oleh para tabi'in berikutnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya dari sirah-sirah mereka. Contohnya ini ya, contoh. Di masa tabi'in ada seorang yang bernama Al-Adawi, bertetanggaan dengan seorang tabi'in yang soleh yang bernama Sa'ad ibn al-As rahimahullah. Orang yang soleh di zaman itu, Sa'ad bin As. Kemudian Al-Adawi punya kebutuhan yang dia harus menjual rumahnya. Dia jual rumahnya itu, yang di zaman itu rumah dengan ukuran rumahnya pasarannya itu 100.000 dirham. Berarti kalau 100.000 dirham kurang lebih kan 10.000 dinar. Hitungan di saat itu ya. Kalau 10.000 dinar berarti kalau 1 dinarnya umpamanya 4 juta saja, berarti kan regomai piro? 40 juta. Ini yang sesuai pasaran di saat itu. Maka banyak orang yang melihat rumahnya, dan ada di antara mereka yang setuju deal-dealan. Sudah ada transaksi jual beli antara Al-Adawi dengan pembeli rumah. Berapa harganya? 100.000 dirham. Sudah dikasihkan. Terus saiki wis tuker-tukeran sertifikat. Ya, deal. Kemudian Al-Adawi bilang kepada pembelinya itu, "Mas, sampean sudah selesai deal-dealan rego omahku. Regone pancen 100.000 dirham. Saiki aku meh teko, sampean peh ngkei aku rego piro? Karena aku bertetangga dengan Sa'ad bin As. Ya, rego omah wis bar. Saiki tak kei rego tonggo dengan Sa'ad bin As." Bingung gitu. Zaman semono bingung meneh zaman saiki. Lho, lah kok nek rego tonggo barang. Ya, kok sampai ada harga? Kata Al-Adawi, iya, saya ini puluhan tahun hidup bertetanggaan dengan Sa'ad ibn al-As, yang mana setiap kali berjumpa
terlihat senyumannya, sapaannya, salamnya. Ya, kemudian kalau di antara kita butuh saling melengkapi, saling mengisi, saling membantu. Bahkan ketika di antara keluarganya ada yang sakit, dicukupkan semua kebutuhannya itu oleh tetangganya Sa'ad ibn al-As. Bahkan ketika saya pergi safar, anak-anakku aman. Ya, dalam penjagaan Sa'ad ibn al-As, keluargaku aman. Masya Allah. Sampai segini. Kemudian pembelinya mengembalikan duitnya itu. Jaluk duitnya dibalik neneh wis ra sida tuku omahmu. Ya, kenapa? Karena jelas harga tetangganya jauh lebih tinggi daripada harga rumahnya. Gak ono sing sanggup. Sampai kemudian kisah ini atau berita ini terdengar langsung oleh Sa'ad ibn al-As. Maka Sa'ad ibn al-As menemui Al-Adawi dan bertanya, sampai ini nyapa menget omah? Geret-geret jenengku barang. Biar nilainya tinggi. Sudah. Berapa engkau jual? 100.000 dirham. Maka hari ini aku yang membeli rumahmu. Hari ini cash diberi dengan 10.000 dinar. Diganti, Pak, dituku 4 miliar. Saka rego pasaran 40 yuta, ini dibeli dengan angka 4 miliar. Dah, aku yang beli. Sudah, deal. 4 miliar atau 10.000 dinar diberikan kepada Al-Adawi. Al-Adawi menyerahkan bahwa rumah ini sudah menjadi hak miliknya Sa'ad ibn al-As. Sudah selesai kan? Kemudian Sa'ad ibn al-As mengatakan, rumah ini sudah menjadi hakku karena aku sudah membelinya. Sekarang aku hadiahkan untukmu. Pokoknya piye carane kowe ojo pindah. Aku pengen duit tangga kaya kowe, sebagaimana engkau pengen punya tangga seperti diriku. Lah enek nang kene tangga kene Mas, pindah omah aku saiki Mas, tak dol. Ya, asalkan kayak gini tetangga ya. Masya Allah. Ini bukan satu-satunya kisah. Di dalam bertetangga di zaman salafus saleh masih banyak lagi. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri ketika menjadi pedagang di pasar, ya, punya kios atau punya stand untuk jualan, di mana pokoknya stand yang sekitar Sufyan Ats-Tsauri samping-sampingnya itu mesti kalau disewakan harga sewanya paling tinggi. Bukan masalah lokasi paling strategis, enggak. Bukan karena bebas banjir, enggak. Karena alasannya bertetanggaan dengan Sufyan Ats-Tsauri, ulama pedagang di zaman itu, yang bikin mahal itu. Itulah kenapa kemudian ada ungkapan istilah al-jaru qablad dar, tetangga sebelum rumah. Dan ini juga nggak sembarangan karena ini inisiasinya berangkat dari doanya Asiyah bintu Muzahim, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, anugerahkan, bangunkan di sisimu rumah di surga. Ini kalau ayatnya kan gitu. Kalau terjemahannya mesti diwolak-walik. Ya Allah, anugerahkan aku rumah di surga di sisimu. Padahal ayatnya nggak gitu kan? Rabbi benili indaka, anugerahkan aku di sisimu. Yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah di surga. Makanya nanti Firdaus, ya, surga Firdaus yang kita diminta untuk memohon. Kalau minta surga, mintalah Firdaus al-a'la, yang paling tinggi. Karena di Firdaus ada maqamat. Firdaus itu udah surga paling tinggi, masih ada level-levelnya. Dan Asiyah termasuk, ya, perempuan mukminah yang mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi karena doanya. Di mana sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa atapnya surga Firdaus itu bagian dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dekat sekali dengan Allah. Itu kenikmatan.
Ya, kenikmatan orang beriman ketika di surga, surga yang paling tinggi yaitu surga yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab bertetangga sampai segini. Ancamannya tadi ada, pemuliaannya ada, solusinya pun juga ada. Contohnya dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang, "Ya Rasul, tetanggaku telah menyakitiku. Loro hati aku. Goro-goro tonggo. Sering menghina, sering mencela dari lisannya." Apa nasihat Rasul? Isbir wadhab. Sabar, wis balio, pergi sudah. Besok datang lagi. Ceritanya sama, "Ya Rasul, hatiku sakit karena lisan tetanggaku." Rasul solusinya masih satu, isbir wadhab, sabar, wis balio kono, lunga kowe. Besok datang lagi kasusnya sama, datang lagi kasusnya sama, sampai kemudian Rasul memberikan solusi. Sudah sekarang, kemarin sudah sabar, tak kon pergi. Sekarang Rasul memberikan perintah, pulanglah, keluarkan semua yang ada di dalam rumah. Ini hadisnya kan gitu, karena jenengan gelem praktek ora. Maka orang ini kemudian pulang ke rumahnya, ada tikar yang biasa buat tidur dikeluarkan, ada panci yang biasa untuk masak dikeluarkan, perabotan ditokne kabeh kaya wong pindahan. Maka selanjutnya tetangga-tetangga yang lain itu mulai penasaran, "Ki kok enek wong ya ngetok nih barang-barang ki nyampun." Akhirnya mereka mulai bertanya, "Mas, nyapa Mas sampean kok ngetok nih barang-barang?" Ya, ada tetangga satu, tetangga dua, tetangga yang lainnya. Akhirnya diceritakan, "Aku ini berawal dari loro ati goro-goro lisan tonggoku kae. Kemudian aku mendatangi Nabi, diberikan solusi sabar, sampai hari ini Rasul memerintahkan untuk mengeluarkan perabotan rumah." Maka semakin banyak tetangga yang tahu ini kemudian mendatangi rumahnya orang yang zalim lisannya itu, semuanya mendoakan laknat bagi tetangga. Mas, ya kan? Semoga Allah laknat engkau, Allah jauhkan rahmatnya, Allah tidak berikan kasih sayang untukmu. Masya Allah. Ya lek wong siji wong loro, Mas. Lek ketemu sak RT kaya ngene kabeh, ora panas. Akhirnya keluar rumah cari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertaubat. Minta Rasul mendoakan kepada Allah taubatnya. Kemudian Rasul manggil juga korbannya tadi. Akhirnya didamaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memang nggak punya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Tapi kalau temanya ini sebagai pendamai, juru damai, ya ning kampung kan ya enek RT, RW, tokoh kaum, tokoh masyarakat, ya kan? Cuma prakteknya ngetokne sofa, ranjang, kasur itu kan belum, ya kan? Nah ini sampai ada di tengah solusinya. Dan ada juga riwayat, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang muslimah yang wafat di Madinah saat itu. Ya, bukan di pusat kota, tapi di pinggirannya. Dikisahkan perempuan ini tusolli bilaili wa tasuman nahar. Yang baru saja meninggal itu diisi kehidupannya dengan sholat malam dan puasa sunnah di siang hari. Berarti kan ini indikasi solehah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar berita berikutnya. Tapi perempuan ini sering sekali menyakiti tetangganya dari lisannya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahiya finnar." Maka orang tersebut, perempuan tersebut di neraka. Maka titik poinnya bukan, oh yang ono rasa tahajud, rasa poso sunnah, bukan itu. Ya, titik poinnya karena kezaliman lisannya. Yang Allah kemudian tidak menerima puasa dan sholat sunnahnya itu. Bahkan Allah murka karena lisannya yang mencederai tetangganya itu. Ini diantara adab bertetangga di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dengan mendengarkan azan Isya. Barakallahu fiikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Apa yang kami sampaikan sebelumnya terkait dengan interaksi sosial di antaranya adalah bertetangga. Ini sebetulnya ada yang ingin kami sampaikan bahwa kita ini berada di suatu zaman yang mana menjangkitnya maksiat dan kemungkaran di antaranya karena kita mulai acuh atau tidak ada respon terhadap suatu kemungkaran itu yang terjadi di lingkungan kita, termasuk tetangga. Artinya gini, terkadang kita punya mindset atau pola pikir yang penting aku orangnya popo, yang penting omahku aman. Lek tonggoku ternyata melakukan dosa besar, penyimpangan, wis yo karepe. Ini tentunya keluar dari konsep bertetangga yang kami maksud. Oleh karena itu, maraknya penyimpangan-penyimpangan sampai hari ini yang kemarin sempat viral, yang hari ini sudah terbiasa kita mendengarnya, ya, penyimpangan fitrah perasaan, cinta sejenis, perilaku homoseksual. Maka ini salah satunya karena acuhnya kaum muslimin terhadap interaksi sosial generasi penerus. Sehingga kita nggak tahu muncul satu alah korkuito, jebule muncul neh akhirnya biasa. Baru sekarang kita mulai, oh kok yo akeh jebule. Sudah punya komunitas, sudah mulai bisa mengkampanyekan, ya, dan lain seterusnya. Maka kita tidak ridho baik secara agama maupun secara sosial. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab umatnya para nabi dan rasul, itu rata-rata Allah sebutkan keburukannya satu. Umatnya Nabi Soleh diazab karena ingkar terhadap Nabi Soleh, diantaranya karena bunuh untanya Nabi Soleh. Allah azab umatnya Nabi Nuh karena mereka ingkar dari dakwah Nabi Nuh. Dalam Al-Quran dicapnya ya iki kursi tok, iki sitok. Tapi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan Al-Quran mensifati perilaku kaumnya Nabi Lut, itu para homoseksual dan lesbian atau yang sejenisnya, dengan 3 keburukan dalam Al-Quran. Disebutkan gak cuma 1 mas, 3 dirapel. Iku wong sejenis masyarakat. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada mereka, la ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Kalian ini loh, wong lanang-lanang kok malah syahwatnya mendatangi laki-laki. Padahal wong wedok ya ono di kampungnya Nabi Lut itu. Bal antum qaumum musrifun. Kalian itu adalah masyarakat yang melampaui batas. Ini keburukan yang pertama. Orang-orang LGBT itu dalam Al-Quran disebutkan pertama melampaui batas. Kita ini minum saja, ini hal yang mubah. Banyune yo hal-hal. Tapi kalau kita minume sak tandon tirtalawu, jenenge melampaui batas. Dadi ora apik. Ya, kalau segini baik. Tapi lek ngokop sak pinguin yo. Ya kan? Apa itu Mas istilah ya? Tandon air itu. Iya jadi makro, jadi nggak baik. Kita makan kalau memang porsi kita mubah halal. Tapi kalau kita berlebihan dengan makanan, namanya melampaui batas. Ini perkara yang mubah. Apalagi itu dosa, termasuk perasaan, cinta.
Allah sudah berikan fitrah yang namanya syahwat, lanang mbek wedok, wedok mbek lanang, itu standar normal. Tapi lek konslet lanang kok mbek lanang, wedok mbek wedok, itu sudah melampaui batas. Makanya Allah sebutkan orang musyrikin itu melampaui batas. Kenapa? Karena normalnya keimanan beribadah hanya kepada Allah. Lah Allah kok dijadikan 2, 3, 4, disekutukan dengan yang lainnya, itu disebut melampaui batas. Ini definisi yang benar, Mas. Jangan ikut-ikutan mereka. Ya gimana lagi? Ini kan fitrah kami, ya, perasaan kami. Ya, memang namanya cintamu diam. Cintamu kuwi sing konslet. Ya kan? Seperti itu. Ini keburukan yang pertama dalam Al-Qur'an untuk kaum seperti umatnya Nabi Lut. Bal antum qaumum musrifun. Yang kedua, bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah masyarakat yang jahil. Ya, masyarakat yang jahil. Maka rata-rata orang yang punya penyakit umatnya Nabi Lut, homoseks atau lesbian, rata-rata karena jauh dari agama, jauh dari kesolehan. Coba kalau kita belajar hadis 1 saja itu, muru auladakum bis shalah wahum sab'i sinin wadribuhum wahum asri sinin wa farriqu bainahum fil madajid. Ajari, perintahkanlah anak-anak kalian sholat kapan? Usia 7 tahun. Nanti ada pukulan mendidik lek keragelem sholat usia 10 tahun. Ini kalau kita hanya berbicara hadis ini sampai terjemahan gini, ya sudah, hanya itu yang kita ambil. Padahal kalau kita lebih dalami, ini bagian dari dalil seks edukasi Islam. Belajarnya itu kayak gini, Mas, mengajarkan atau mentarbiyah, bahasa kerennya kan seks edukasi dini itu kayak gini, Mas. Coba sekarang ngajari anak sholat usia 7 tahun. Loh, terkadang antum punya anak nggak mesti laki, nggak mesti cewek, kadang loro-lorone ya ono. Ngajari sholat anak laki-laki apa sama dengan perempuan? Jelas beda tuh. Lanang yo dijak neng masjid. Loh, lah mbak kok gak diajak? Nah, di situ kan berarti pendidikannya. Karena kalau wanita sholatnya yang terbaik ada di rumahnya. Kalaupun loro-lorone sampean gowo, sing lanang yo dijak, sing wedok yo dijak neng masjid, tetap lebu masjid ada perbedaan softnya. Laki-laki di depan, soft perempuan di belakang. Meskipun anak laki-laki masih kecil, ibu mlebu masjid, tetap ibunya di soft belakang, anaknya tetap di depan. Ini namanya seks edukasi Islam kayak gini, yang mencerahkan, gawe pinter cerdas. Bukan ngajari anak seks edukasi malah bar diterangi pikirannya so ruwet getpol, hatinya kotor, otaknya kotor. Malah enek wong tua ngajak mbak anaknya nonton film porno, alasannya mengajari seks usia dini. Iku wong tuane sing konslet, Mas. La haula wala quwata illa billah. Jauhnya dari tata krama, ya, sopan santun Islam. Dan ketika usia 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Jangan tidur satu kasur. Iki sik dulur nasab loh, Mas, saudara kandung, ya. Itu sampai dibedakan dari sholat, dari tidur. Belum nanti semakin dewasa, yang perempuan semakin balik, ada haid, semuanya dijelaskan. Ada pemisah antara laki dan perempuan. Makanya kalau bener ngajarinnya, gak mungkin ada bocah lanang kok tulang lunak di presto itu, nggak ada. Yo lanang gentle, perempuan yo dengan fitrah kelembutannya. Ya, makanya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Perempuan
laki-laki yang keperempuan-perempuanan, bencong, ya, kebanci-banjian, atau perempuan yang bersifat kelaki-lakian, tomboy, dapat laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah konsep. Maka nggak mungkin ada LGBT kalau memahami ini, Mas. Dan ayat yang ketiga, ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, alaisa minkum rajulun rasyid, ya, tidakkah di antara kalian ada yang punya otak waras? Ini bahasa Nabi Lut. Iki lek ketemu bahasa kasar cara kene sampean iki diutek apa ora? Nah, gitu loh, Mas. Ya, ya, tidakkah kalian punya otak akal yang waras? Kenapa? Warasnya otak yang namanya syahwat ya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kok bisa-bisanya kalian itu sejenis? Gak waras otak kalian itu. Kurang apa lagi sekarang? Ya, keburukan demi keburukan dijelaskan. Maka ketika ini sudah mulai marak lagi, jangan sampai dibiarkan. Atau mindset kita malah kebolak-balik, seakan-akan biasa. Bahkan yang zina, laki dan perempuan, kita masih menganggapnya sebagai keburukan yang dahsyat. Betul, perzinahan laki dan perempuan itu udah keburukan yang dahsyat, dosa besar, ya. Syariat pun sampai memreteli itu. Kalau yang zina lanang wedok seurung nate nikah, masih perjaka dan gadis, hukumannya dicambuk, kemudian diasingkan setahun. Tapi kalau yang berzina laki dan perempuan sudah pernah menikah atau berkeluarga, maka dirajam. Ojo nggo watu sing paling gede, sak tebrukan langsung makoid. Ojo, jangan pula pakai kerikil kaya ngelempar jumroh. Ya, gak ngelarani blas. Batu yang sedeng-sedeng, setiap disawat nih ngerasa loro, ya, dan kemudian mematikan. Seperti itu. Wah, kok medeni, Mas? Ini syariat Allah. Dan hukum Allah itu punya fungsi dua, jabron wa zajron. Jabron itu apa? Menambal. Menambal dosanya tadi. Yang zina mungkin sudah taubat, tapi karena hukum Islam ditegakkan, pemimpin penguasanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah di dalam hukumnya, maka otomatis dirajam. Dan ketika orang yang berzina bertaubat sampai mati karena dirajam, bisa jadi pertama Allah mengampuninya, taubatnya diterima. Bukan kemudian kita menghinakan mereka, enggak. Mereka sedang berada dalam hukuman dunia sebagaimana syariat Allah. Atau barangkali nanti Allah ketika di akhirat, orang pelaku zina yang sudah taubat di dunia ini, Allah ringankan azabnya karena sudah merasakan syariat Allah ketika di dunia itu dirajam. Ini yang berzina, laki perempuan sek normal. Jangan sampai kita berpikiran kemudian lek sing homo, lek sing lesbi, oh di bawah itu. Enggak, Mas, mereka di atasnya. Lebih menjijikkan daripada pezina laki dan perempuan. Maka hati-hati. Abdullah ibnu Abbas dalam ijtihadnya sampai mengumpulkan menghukumnya. Yang pertama, diambil dari azabnya Allah untuk kaumnya Nabi Lut. Ketika Allah perintahkan malaikat Jibril ngangkat wilayahnya umatnya Nabi Lut, dari bawah diangkat dengan sebagian dari sayapnya malaikat Jibril, diangkut, wa ja'alaha aswaliha a'laha, yang bawah dijadikan atas, sing dhuwur dadi ngisor, diwalik, kemudian disawat nang ngisor, dan sebelum jatuh ke tanah, Allah pun mengirimkan batu-batuan dari neraka untuk menghujamkan atau mengadab umatnya Nabi Lut. Maka dari sini Abdullah ibnu Abbas, beliau punya ijtihad, hukuman bagi pelaku yang sesama dengan perlakuan umatnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, adalah
Pertama, dijatuhkan dari tempat tertinggi di wilayah tersebut. Neng Solo neng ndi, Mas? Jare sing paling dhuwur iki Alila, Mas. Ya kan? Sampai hari ini sekitar Solo itu bangunan paling tinggi itu Alila. Ya, berarti koruptope Alila ini dijongkrok nih, Mas. Ya, pelaku homoseks itu kalau sudah bertobat kemudian penguasa kita atau Indonesia ini memakai hukum Islam, dijatuhkan dari tempat tertinggi, dan ketika jatuh sebelum nyentuh tanah itu pun yo disawat kondur watu-watu. Itu yang pertama untuk apa? Jabrun, menyucikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari taubat. Yang kedua tadi apa? Zajron, sebagai apa? Shock terapi untuk siapa? Yang lain. Makanya hukuman dalam Islam ditonton, Mas. Kalau di Riyadh atau di Jeddah itu biasa kalau mancung orang atau memotong tangannya maling itu dilakukan selepas Jumat, sholat Jumat, karena kaum muslimin berkumpul. Lihat itu, pelaku pembunuhan dipancung, pencuri dipotong tangan. Supaya apa? Supaya mengambil pelajaran. Kowe lek mateni wong kaya ngono dipancung. Lek maling ngerampok begal dipotong tangannya. Ya, supaya yang lainnya tidak ketularan. Kita benci perilaku-perilaku penyimpangan semacam ini. Maka ketika di wilayah kita, apalagi kita punya peranan mungkin RT, RW, tokoh masyarakat atau medis yang punya kapasitas dalam hal ini, kalau bisa dibina, Mas. Diluruskan. Ya, dikumpulkan mungkin orang-orang semacam itu, dikasih pengarahan, diajak taubat, diluruskan kembali fitrahnya, didekatkan dengan Al-Qur'an, dikenalkan dengan iman, diajak melakukan ibadah supaya hatinya kembali. Alhamdulillah kalau bisa berubah. Tapi lek wis dibina pisan pindho ping 13, seminggu, rong minggu, rong sasi, telung sasi, malah tambah dadi, malah cari pembenaran, golek bolong, malah kemudian bikin makar musuhi tokoh masyarakatnya, RT-nya. Ya, maka Islam juga ngasih solusi. Apa? Fa'akhrijuhum min diyarihim. Usiren, Mas, keluarkan dari kampung. Ya, jangan sampai 1-2 orang ini kalau nggak sadar-sadar membawa dampak negatif untuk generasi setelah. Usir. Ini juga bagian dari istihad para ulama. Kan stepnya sudah ada, dilurusnya apa tidak? Diluruskan, dibina. Ya, tetap dirangkul, didakwai. Tapi kalau tetap ngeyel, tetap merasa benar, tetap sudah, solusinya keluarkan dari wilayah setempat. Ini juga bagian shock terapi, zajr bagi mereka, supaya tidak muncul lagi bertambah banyak, seakan-akan diterima. Kita nggak mungkin terima perilaku yang Rasul SAW memberikan laknat, Allah pun memberikan laknat. Yang namanya laknat itu dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi keluarga kita, generasi kita, masyarakat kita dari penyakit-penyakit yang keluar dari fitrah, penyakit-penyakit yang menyimpang, yang belum ada kecuali mulai di zaman Nabi Lut, dan semenjak muncul di zaman Nabi Lut pasti akan terus ada, bahkan sampai di hari ini. Maka tugas kita untuk mengembalikan, karena sudah ada solusinya di Al-Quran, sudah ada sejarahnya juga dari kaumnya Nabi Lut, kita sampaikan. Fikihnya juga ada, kita pelajari, kita ajarkan, kita dakwahkan. Jangan sampai kemudian orang-orang semacam ini merasa tertindas, terdiskriminasi. Ya, koyo-koyo is paling apa jenenge, kasihan. Yuk, kasihan ini karena konsletmu itu kok. Ya, kalau bisa normal lagi, alhamdulillah, kita pun juga akan menerima orang-orang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Fasubhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.